Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita, masih bisa melanjutkan memberikan edukasi untuk masyarakat, khususnya terkait dengan hukum gitu, agar kemudian masyarakat kita menjadi lebih cerdas dari sisi hukum, sesuai dengan moto kita ASP Law Firm, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Ya. Hari ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari banyak sekali subscriber kita yang bertanya, pertanyaannya adalah, apakah benar advokat atau pengacara itu hanya membela yang bayar gitu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bahkan asumsi-asumsi yang ada di masyarakat kita itu pun demikian gitu, bahwa advokat hanya, membela orang-orang yang bayar. Bahkan, asumsi di masyarakat bahwa orang yang semakin kaya dia bisa membeli hukum, dia bisa, membayar pengacara untuk kemudian yang tadinya salah menjadi benar gitu. Nah, apakah demikian? Jawabannya tidak. Jadi begini, kalau misalkan pertanyaannya apakah advokat itu hanya membela yang bayar? Salah. Karena kami di dunia advokat atau di dunia pengacara itu tidak hanya, membela orang-orang yang bisa membayar secara profesional, tapi kami juga diwajibkan untuk membela, masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Nah, bahkan, di undang-undang advokat sendiri kita diwajibkan juga untuk membantu masyarakat miskin yang memang tidak mampu, tapi bukan orang yang pura-pura tidak mampu gitu. Karena memang selama saya menjalani profesi sebagai advokat banyak juga orang yang sebenarnya orang mampu, tapi ketika dia dijadikan seorang tersangka atau terdakwa dia mengaku miskin gitu. Makanya kemudian aturannya tidak hanya bicara bahwa dia miskin, tapi kemudian harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Nah, kemudian, apakah pengacara itu hanya membela yang bayar saja? Jawabannya tidak, karena di samping itu kita juga membela yang tidak mampu, bahkan didukung oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, di situ, dijelaskan bahwa pemerintah juga menyediakan anggaran untuk masyarakat yang bermasalah dengan hukum, tersangkut masalah hukum, tapi tidak bisa membayar pengacara. Nah, di situ disebutkan bahwa pemerintah menyediakan anggaran untuk organisasi bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum ini bisa dalam bentuk lembaga bantuan hukum, bahkan bisa dalam bentuk ormas, kemudian bisa dalam bentuk kantor pengacara, kantor hukum gitu ya. Yang terpenting adalah bahwa lembaga tersebut atau organisasi bantuan hukum tersebut adalah organisasi yang sudah berbadan hukum, kemudian sudah juga, eee, diver diverifikasi, kemudian, terakreditasi oleh, Kemenkumham bahwa organisasi tersebut adalah organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kemenkumham. Nah, baru nanti bisa mengklaim anggaran pemerintah melalui Kanwil Kemenkumham di setiap provinsi. Nah, bahkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini, banyak juga provinsi-provinsi yang membuat peraturan daerah yang menyediakan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat. Tapi memang, sebagian besar masih belum memadai gitu. Kadang-kadang, dalam satu provinsi hanya untuk 40 perkara dalam setahun gitu. Sementara orang miskin yang memang memiliki masalah dengan hukum itu ratusan gitu ya dalam setiap tahunnya. Nah, tapi kami dari si profesi advokat tidak mempermasalahkan itu, karena memang kami terkadang tambal sulam gitu ya. Kenapa terkadang advokat itu memasang tarif yang tinggi, karena memang terkadang kita juga melakukan tambal sulam. Nah, misalkan ketika orang membayar kita dengan harga yang mahal, nah di satu sisi dengan harga yang mahal, tapi di sisi lain kita juga, melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu dengan anggaran yang tadi. Nah, jadi subsidi silang gitu ya. Misalkan kita dapat perkara yang orang mampu yang bayar mahal, satu perkara, tapi kita juga bisa membantu warga miskin yang bermasalah dengan hukum 10 perkara misalkan. Nah, jadi, sistemnya tambal sulam. Nah, di samping pemerintah provinsi, sekarang pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu juga sebagian besar mayoritas sudah membuat peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, sekali lagi memang, terkadang
anggaran yang disiapkan belum memadai gitu, misalkan 1 tahunnya hanya untuk 20 perkara gitu, tapi perkara yang ada atau masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum itu bisa ratusan gitu. Tapi, kami tetap bisa mensiasati itu dengan cara tadi, subsidi silang. Nah, kemudian dari sisi pelayanan, apakah kemudian, pengacara akan membeda-bedakan antara yang bayar dengan yang tidak gitu? Nah, itu, jawabannya tidak sama sekali. Nah, kami profesi advokat atau pengacara itu tidak boleh membeda-bedakan pelayanan, dalam memberikan jasa hukum kami kepada para klien, tidak boleh dibeda-bedakan dari sisi status sosial misalkan. Nah, semua harus diberikan pelayanan yang sama karena bagi kami semua masyarakat, baik itu masyarakat golongan kelas atas, kemudian golongan kelas menengah, kemudian golongan kelas bawah, semuanya memiliki persamaan di depan hukum dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi ketika misalkan seseorang berhadapan dengan hukum itu tidak boleh dibeda-bedakan. Misalkan ketika orang kaya berhadapan dengan hukum, langsung misalkan, oh, ini harus pakai pengacara nih, tapi ketika orang miskin yang misalkan diperiksa, tidak ditanyakan pakai pengacara atau tidak. Nah, tidak seperti itu karena memang di semua tingkatan pemeriksaan, baik itu misalkan penyelidikan, penyidikan, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK misalkan, nah itu semuanya, harus mempertanyakan apakah seorang tersangka, akan didampingi oleh pengacara atau tidak, akan didampingi oleh advokat atau tidak. Kalau misalkan tidak didampingi oleh pengacara dengan alasan tidak mampu untuk bayar, maka, ketika ancaman pidananya 5 tahun ke atas itu penyidik harus menunjuk pengacara yang gratis gitu, pengacara yang bisa membantu si tersangka tersebut dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Nah, kemudian, kepolisian juga bisa menunjuk, ya penyidik bisa menunjuk pengacara siapa saja yang memang, secara aturan dia sudah memenuhi aturan, sudah, berprofesi sebagai advokat, nah itu bisa ditunjuk. Nah, kemudian mendampingi. Nah, di tingkat kejaksaan pun demikian, misalkan pada saat tahap 2 atau misalkan perkara-perkara tipikor yang tidak melalui kepolisian tapi langsung kejaksaan. Nah, itu juga sama, ketika seorang tersangka mau diperiksa, harus ditanyakan dulu apakah akan didampingi oleh pengacara atau tidak, apakah akan didampingi oleh advokat atau tidak. Nah, kalau ternyata tidak didampingi, tapi bukan karena dia tidak mau didampingi, tapi karena dia tidak bisa bayar, tidak mampu untuk bayar gitu, maka, dalam hal ini penyidiknya harus menunjuk pengacara yang, eee bisa gratis gitu, tidak dibayar. Nah, tapi kemudian bisa memberikan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan status sosial tadi. Nah, di institusi yang lain juga sama, di KPK misalkan ketika seseorang, dijadikan tersangka, perkara tindak pidana korupsi misalkan, maka penyidik KPK pun dia akan menunjuk, pengacara ketika si tersangka tersebut tidak mampu membayar pengacara gitu. Tapi rata-rata perkara tipikor pada mampu semua ya, kecuali tipikor yang biasanya lewat kejaksaan gitu. Nah, kalau perkara tipikor KPK rata-rata orang mampu semua gitu, sehingga rata-rata pakai pengacara sendiri. Nah, tapi ada juga sebagian yang terbawa, ikut serta misalkan. Nah, itu banyak juga orang yang tidak mampu dan kemudian penyidik menyiapkan pengacara, yang bisa memberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, bagaimana jika misalkan, orang yang punya masalah dengan hukum, dia, tidak mampu bayar, nah tapi misalkan dia, apa tuh, mau memberikan ucapan terima kasih misalkan setelah beres. Nah, biasanya di kita tuh ucapan terima kasihnya dalam bentuk kadang-kadang beras gitu ya, minyak, kadang-kadang pisang gitu, buah-buahan, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nah, tapi kalau misalkan minta uang, ketika misalkan perkara yang didampingi itu, di-reimburse atau dicairkan bantuannya ke pemerintah, maka itu tidak boleh, meminta, bahkan tidak boleh menerima peserpun gitu, karena sudah, dibiayai oleh negara. Nah, rata-rata memang dulu pada saat awal-awal mulai berlaku undang-undang bantuan hukum, itu dulu anggarannya satu perkara 5 juta dari Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi. Dulu seperti itu, tapi kemudian semakin ke sini, ternyata anggarannya tidak genap 5 juta. Kenapa tidak genap 5 juta? Karena sebagian perkara ada yang bantuannya hanya 3 juta gitu. Perkara yang bantuannya hanya 2 juta, bahkan ada yang 1 juta gitu. Kita juga nggak ngerti karena kadang-kadang, berkas perkara itu kita scan semua, kemudian kita kirim laporkan ke Kemenkumham, tiba-tiba surat dari Kemenkumham ke Kanwil provinsi itu langsung,
nominalnya keluar, misalkan perkara ini bantuannya hanya 2 juta, perkara ini bantuannya hanya 3 juta. Nah, makanya terkadang memang, advokat atau pengacara ini harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, karena terkadang kalau tujuannya hanya materi, nah banyak sekali pengacara atau advokat yang baru disumpah terkadang malah dapat sakit hatinya aja gitu, uang yang nggak dapat tapi dapat sakit hati. Nah, di sinilah, profesi advokat ini harus memiliki integritas yang tinggi, kemudian harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena memang, dunia advokat ini di luaran sana banyak sekali yang, memberikan stigma bahwa advokat itu selalu berkehidupan mewah. Nah, kemudian selalu, banyak uangnya gitu. Memang sebagian seperti itu, tapi sebagian advokat-advokat yang masih baru, kemudian mereka juga, belum menemukan jalannya gitu ya, masih kadang-kadang sebenarnya kalau yang serius itu, dipastikan mayoritas bisa mencapai puncaknya, tapi kadang-kadang masih banyak teman-teman advokat yang tidak menjadikan profesi advokat atau pengacara itu sebagai profesi utamanya, tapi, dijadikan sebagai profesi sampingan gitu. Nah, makanya, hasilnya juga tidak sama dengan orang yang menjadikan profesi advokat sebagai profesi yang utama. Nah, makanya terkadang orang ada juga yang dia, saya sampingan jadi pengacara lah. Nah, ternyata setelah dia bisa mendapatkan hasilnya, hasilnya ternyata pekerjaan sampingan ini bisa melebihi, pekerjaan utamanya, terkadang baru sadar gitu. Oh, berarti selama ini saya salah. Harusnya profesi advokat ini kita jadikan sebagai, profesi yang utama gitu. Nah, sampingannya boleh yang lain misalkan, jadi pengusaha, bikin usaha apa gitu ya, bikin pom bensin misalkan, bikin, supermarket misalkan, itu boleh. Nah, pengacara boleh jadi pengusaha. Nah, kecuali misalkan si pengacara itu mau jadi PNS misalkan, maka otomatis dia harus, berhenti dari profesinya sebagai advokat. Atau misalkan jadi pejabat publik, atau jadi, anggota dewan misalkan. Nah, ketika misalkan seorang pengacara dia ikut kontestasi politik kemudian menang menjadi anggota DPR misalkan, maka dia harus cuti dulu dari profesi advokatnya, dia tidak boleh beracara, nah, selama dia menjabat sebagai anggota DPR, selama 5 tahun misalkan. Tapi boleh nggak ketika anggota DPR yang dulunya adalah pengacara, dia balik lagi jadi pengacara? Jawabannya boleh, ketika misalkan setelah 5 tahun dia tidak mencalonkan lagi atau mencalonkan lagi tapi gagal misalkan, maka itu boleh kembali kepada profesi advokat. Nah, dengan perpanjang lagi KTA misalkan, perpanjang lagi izin ya, kira-kira seperti itu. Nah, bahkan profesi-profesi penegak hukum yang lain juga boleh atau tidak jadi pengacara? Boleh, kalau sudah pensiun. Misalkan PNS yang dulunya di bagian hukum gitu dia mengerti beracara, dia ingin jadi pengacara setelah pensiun itu boleh. Jaksa juga sama, hakim juga sama. Nah, semuanya memiliki, hak yang sama. Ketika pensiun mau melanjutkan profesi sebagai advokat, nah itu diperbolehkan. Tapi selama masih aktif itu tidak boleh. Kalau masih aktif misalkan mau ikut pendidikan itu boleh saja, mau ikut ujian boleh saja. Tapi ketika mau disumpah itu harus dipending dulu. Karena salah satu persyaratan sumpah harus ada pernyataan bahwa, si calon advokat ini bukan PNS, bukan TNI Polri, maka, ketika belum pensiun itu masih tidak boleh, tapi kalau sudah pensiun boleh. Ya, saya kira cukup sekian pembahasan kali ini terkait dengan apakah benar pengacara itu hanya membela yang bayar, jawabannya salah. Karena pengacara tidak boleh bedakan dalam memberikan pelayanan, ya, karena selain membela yang bayar secara profesional, pengacara juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memang mempunyai permasalahan dengan hukum. Ya baik, terima kasih, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kawan-kawan sekalian untuk men-subscribe channel ini agar kemudian kita bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat, karena memang kalau kita harus terjun langsung ke lapangan itu tidak bisa langsung sampai menyentuh kepada masyarakat kelas bawah. Nah, sekarang, eranya era digital, bahkan masyarakat sampai ke tingkat desa juga sudah paham internet sehingga mereka juga bisa nonton video ini. Nah, harapan kita pelayanan yang diberikan oleh kami dari ASP Law Firm itu juga bisa sampai kepada, masyarakat lapisan kelas bawah. Nah, untuk itu kami mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen serta, share kepada keluarga yang lain agar bisa, lebih mengerti terkait dengan hukum. Baik, saya kira cukup
Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melbourne,